Keberhasilan itu diawali dari ide dan eksekusi. Jika hanya ide tanpa adanya eksekusi, maka keberhasilan tidak akan ada. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, namun berupayalah menjadi orang yang bernilai. Berkontribusi itu nggak harus dalam skala yang terlalu wow gitu ya. Tapi dari mulai yang kecil yang bisa kita lakukan aja. Ini dunia baru, ya. Ini hal baru yang saya rasakan, saya jadi menyukai. Ya akhirnya sampai sekarang, gitu. Sampai sekarang ini saya tetap melaksanakan semua aktivitas saya itu yang berhubungan dengan digital. Perkembangan dan perubahan dunia saat ini sangat erat kaitannya dengan proses digitalisasi. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kenyataan hidup yang dijalani saat ini dengan hadirnya sistem digitalisasi di tengah-tengah manusia tidak bisa dihindari. Di kehidupan saat ini, keberadaan komputer, telepon genggam, internet menjadi gaya hidup baru yang melekat erat dan sulit untuk dilepaskan dari masyarakat. Hadirnya sistem digitalisasi membawa kemajuan dan perubahan besar bagi masyarakat. Namun di sisi lain menjadi tantangan bagi sebagian dari mereka yang tidak semua dapat melangkah seperti apa yang diinginkan. Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berbeda, Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa, sekaligus pusat bisnis dan pemerintahan di Sumatera Utara. Kota Medan dengan jumlah penduduknya mencapai 2.500.000 jiwa lebih merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Dengan keberadaannya ini, Kota Medan yang telah meraih penghargaan Smart City dengan kategori Smart Governance tentu saja tidak lepas dari tuntutan modernisasi, digitalisasi dan perkembangan teknologi, di mana teknologi adalah dasar dari segala pemecahan masalah yang terjadi dan berkembang saat ini. Kemajuan teknologi di era saat ini tidak terlepas dari peningkatan teknologi berbasis digital yang digunakan hampir di setiap aspek kehidupan. Tantangan besar yang dihadapi saat ini, apakah semua masyarakat, terkhusus masyarakat lapisan menengah ke bawah, memahami makna dan arti tentang digitalisasi, bahkan menggunakannya. Siap atau tidak siap, digitalisasi bukan suatu pilihan, akan tetapi sebuah konsekuensi yang harus dihadapi seluruh lapisan masyarakat. Bagaikan arus di lautan, tidak seorang pun dapat menghentikan program digitalisasi yang mengalir begitu cepat. Pilihannya hanya ada satu, menguasai atau mengendalikan. Karena memang era saat ini kan era digital ya. Pengguna internet di Indonesia itu sudah lebih dari 202 juta jiwa penduduk Indonesia, atau lebih dari 73% penduduk kita sudah menggunakan internet. Sebelum tahu dunia digital, pada saat sekolah dulu, saya cita-citanya ada dua. Yang pertama jadi dokter, yang kedua itu saya jadi arsitektur karena saya suka gambar. Tapi pada saat itu nyoba SMPTN nggak lulus. Ya, terus ya sudah mau kuliah,
nggak ada, kan orang tua tuh karyawan di salah satu perusahaan perkebunan, mau kuliah nggak bisa, nggak ada uang tadi, terus akhirnya saya kerja di warnet tadi, bantu di warnet jadi OB supaya dapat penginapan gratis kan, namanya di warnet, tinggal di situ. Nah situ saya belajar, terus akhirnya saya mulai kuliah ngambil S1 jurusan tadi teknik telekomunikasi. Nah dari situ saya udah cinta ya, terus saya belajar terus mencintai teknologi digital tadi. Sugianto mengawali ketertarikannya terhadap dunia digital yang begitu pesat perkembangannya dengan mempelajarinya secara kontinu hingga ia menjadi penggiat digital yang sukses. Keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukannya, dimulai dari memiliki sebuah rencana dan keinginan lalu melakukan eksekusi. Pengalaman kerja saya tahun 2003, waktu itu tamat sekolah, saya kerja tadi di Edu Games, Pak. Edu Games itu salah satu perusahaan game edukasi. Nah, saya programmer di situ sampai dengan tahun 2007. Ya, jadi programmer di situ. Nah, 2007 saya resign dari perusahaan itu. Saya memfokuskan untuk kuliah supaya selesai kuliahnya. Kalau sambil kerja ini kan nggak selesai kuliahnya gitu. Akhirnya saya fokus kuliahnya supaya selesai. Terus kerja juga menjadi konsultan website di pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saya pernah membuat websitenya Pemkab Deli Serdang dan Dinas Pariwisata Deli Serdang, waktu itu di bawah Infocom. Nah dari situ pengalaman-pengalaman itu terus saya lanjut sekolah S2-nya, Pak. Sosok Sugianto selaku pendiri pusat pelatihan bagi siswa dan mahasiswa, sekaligus sebagai tempat pendampingan bagi UMKM untuk go digital, mampu menjawab keinginan sebagian masyarakat Kota Medan yang ingin mengetahui tentang apa itu digitalisasi lebih mendalam lagi. Jadi kayak SEO gitu-gitu. Iya. COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia membawa perubahan besar dan menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa keadaan yang sangat tidak menguntungkan ketika itu memaksa masyarakat seluruh dunia untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya dan mengurangi segala aktivitas keluar rumah. Perubahan besar yang dijalani masyarakat saat pandemi ketika itu membuat masyarakat mengalami sedikit depresi. Keberadaan gadget dan peralatan elektroniklah yang menjadi satu-satunya pilihan dalam mengisi kekosongan aktivitas untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan jarak dekat maupun jauh. Selama pandemi, keberadaan teknologi memegang peran penting dalam menjaga kegiatan masyarakat untuk tetap berfungsi sebagaimana mestinya walaupun harus terpisahkan jarak. Himbauan pemerintah dengan meniadakan proses tatap muka di lembaga pendidikan di masa pandemi membuat perubahan drastis pada pola pembelajaran di masyarakat. Tidak hanya mahasiswa dari tingkat SD hingga SMA sederajat, bahkan para orang tua dituntut harus ikut serta berkomunikasi via Zoom dengan tenaga pendidik dan pihak sekolah. Bahkan untuk mengerjakan berbagai tugas yang dibebankan kepada peserta didik dan mahasiswa tanpa ada penjelasan berarti dari pihak tenaga pendidik, dianggap semua pihak ketika itu sudah harus bisa menguasai teknologi yang berkembang. Silakan
record dari handphonemu. Karena pengguna internet di Indonesia itu cukup tinggi, tentu ini merubah behavior, perilaku orang yang sebelumnya itu masih konvensional, sekarang pelan-pelan bergeser ke arah ke digitalisasi. Ditambah lagi karena selama pandemi COVID-19 mengubah perilaku semua orang ke arah digital. Ya, nah sekarang cukup menggunakan handphone, distribusi informasi itu bisa dilakukan lewat gadget, lewat sosial media. Di era ini semua sudah ada di tangan kita, yaitu smartphone atau handphone kita. Nah, jadi untuk generasi kita sekarang, untuk anak SMK itu harus untuk di bidang digital, karena penting kita di bidang digital. Karena kalau kita tidak tahu media internet, kita akan menjadi gaptek dan tidak tahu informasi yang terbaru. Nah, di digital ini banyak sumber untuk di media pembelajaran, informasi tentang update tentang dunia saat ini. Bahwasanya guru-guru ini untuk menjadikan guru yang profesional dan guru, karena kalau jadi guru itu nggak bisa kaya, tapi guru itu bisa kaya dengan menguasai digital dan bisa berusaha. Apalagi namanya SMK, guru-guru SMK itu tidak bisa menguasai digital, tidak bisa melakukan bisnis dengan digital itu, maka dia tidak akan bisa menjadi guru yang profesional yang baik. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga dengan seseorang, ia tidak akan menjadi sukses tanpa adanya tantangan. Prihatin dengan kondisi yang semakin hari semakin tidak menentu, membuat Sugianto senantiasa berupaya berpikir, berinovasi, dan berkreasi untuk dapat berdaya di masyarakat dan memberdayakan masyarakat, khususnya generasi muda, generasi milenial. Nah, ini nggak bisa. Ya, saya ingat dulu nasihat dari almarhum gubernur kita waktu SD, saya ingat itu, Marsipature Hutanabe, Raja Inal Siregar almarhum, dia yang mengucapkan slogan itu, pada saat kau sudah berhasil, pada saat kau sudah mampu, bangunlah tempatmu, bangunlah daerahmu. Itu yang melatar belakangin saya pulang ke Medan, buat tempat PKL Medan ini. Untuk apa? Menciptakan sumber daya manusia, adik-adik SMK dan mahasiswa memiliki kompetensi yang setidaknya kita nggak kalah dengan provinsi-provinsi lain. Di lembaga pusat pelatihan yang didirikannya inilah, Sugianto mencurahkan segala kemampuannya dalam hal penguasaan teknologi digitalisasi untuk diterapkan kepada generasi muda dan pelaku UMKM, disertai dengan ketulusan niat untuk menjadikan generasi muda yang berpendidikan dan beradab. Segala pengetahuan dan berbagai pengalaman kerja yang pernah dilakukan Sugianto menjadi modal untuk siswa asuhannya agar benar-benar merasakan pengalaman berteknologi yang nyata. Dalam upaya memberikan yang terbaik kepada generasi muda milenial, khususnya tentang perkembangan digital, Sugianto tidaklah berjalan sendiri. Ia juga melibatkan beberapa pendamping sebagai perpanjangan tangan dirinya. Melalui perpanjangan tangan para fasilitator yang sudah ia yakini dapat membantunya, Sugianto melangkah pasti dalam menggapai asa untuk negeri tercinta Indonesia. Alasan saya kenapa bergabung dengan Pak Sugianto, karena visi kami itu sama. Saya senang berbagi. Waktu dari SMK sampai kuliah saya sering mengajari ke teman-teman saya juga. Nah, jadi saya lihat bisa nih untuk potensial saya tingkatkan skill saya lagi. Karena saya lihat tempat PKL ini bisa berkembang untuk lebih baik lagi untuk jangka panjang. Sekarang kan apa-apa itu menggunakan digital. Mau ngapain aja kita kalau nggak ada digital itu jadi lama gitu. Jadi artinya ketika kita
ada seperti ini, ada workshop seperti ini juga akan membuka wawasan-wawasan daripada guru-guru atau peserta-peserta yang lainnya. Karena akan kedepannya juga semua itu akan berbasis IT, akan berbasis digital. Sebagai tenaga ahli teknologi dan pendiri Pusat Pelatihan Keterampilan Digital Marketing, Sugianto selain memberikan dan melibatkan para fasilitator, juga para pengelola seluruh aktivitas pelatihan. Dengan melibatkan semua pihak, apa yang menjadi tujuan dan sasaran Sugianto untuk menjadikan generasi muda, khususnya di Sumatera Utara, menjadi generasi yang menguasai teknologi digitalisasi dapat tercapai. Sugianto tidak membiarkan siswanya hanya menguasai teori, ia juga mengajak peserta didiknya untuk menjalin kerjasama dengan beberapa mitra dan UMKM guna mewujudkan sesuatu yang bernilai lebih baik. Banyak perusahaan-perusahaan atau yang ingin bermitra dengan kita. Begitu juga dengan UMKM, ya, mereka mempercayakan strategi pemasaran digitalnya itu di kantornya kita, dan itu ada benefitnya. Benefitnya itulah yang saat ini saya pakai untuk kegiatan operasional di kantor, dan bahkan sebagiannya saya sisihkan buat adik-adik yang prakerin di sini. Kan dulu nggak tahu tuh kalau SMK tuh ada jurusan perkantoran. Terus terakhir ngambil inilah kan rekayasa perangkat lunak. Ternyata setelah didalami lagi, dulu sempat pernah ngerasa saya salah jurusan nih, kayaknya nggak mampu di jurusan ini gitu kan. Ternyata setelah prakerin di sini, udah diajarkan kayak mana cara buat website, diajarin step by step. Saya jadi kayak, saya bisa nih jadi programmer, nggak boleh nyerah, harus bisa gitu. Karena prakerin di sini, saya jadi lebih yakin kalau saya bisa. Ada siswa alumni kita, setelah kita ajarkan baik mendesain menggunakan Figma, dia mendapatkan pekerjaan. Nah, sudah dipekerjakan untuk membuat flyer. Nah, banyak juga siswa kita alumni bilang ke saya dan Pak Sugi, Pak, terima kasih Pak ilmunya tentang digital marketing dan desain Figma. Ternyata di sekolah kita sudah mulai menerapkan pelajaran itu, Pak. Oh iya, Keberhasilan Sugianto mendirikan tempat pelatihan dan menjadikan dirinya sebagai penggiat digital yang sukses tidak menjadikan dirinya merasa puas dan lupa tentang rasa bersyukur atas nikmat yang telah diraihnya. Pusat pelatihan ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu, namun ia juga membuka beberapa kelas untuk generasi muda yang berada pada ekonomi keluarga yang kurang mampu. Berbagai penghargaan yang diperolehnya dan ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya dari berbagai pihak belumlah cukup untuk seorang Sugianto. Mengingat begitu tulus dirinya dalam berjuang tanpa lelah dan memberikan yang terbaik kepada yang membutuhkan. Adik-adik peserta didik yang prakerin di sana memiliki kompetensi yang unggul sesuai bidangnya, bidang digitalisasi. Karena apa? Saat ini bidang digitalisasi sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Ya, itu penting bagi adik-adik mahasiswa ataupun SMK memiliki bekal kompetensi digitalisasi. Karena semua lini bisnis saat ini sudah menerapkan atau menggunakan digitalisasi. Sugianto tidak hanya mengelola tempat pelatihan yang didirikannya, ia juga kerap menjadi guru tamu pada beberapa sekolah menengah atas SMA yang tidak hanya berada di Kota Medan, namun di wilayah Sumatera. Kalau harapan saya untuk Pak Sugi ya, jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu. Karena kita di sini guru-guru ini juga masih haus akan ilmu. Artinya apalagi ilmu yang berbasis dengan IT, berbasis dengan digital. Karena apapun ceritanya 20 tahun ke depan inilah yang harus kita hadapi. Pak Sugi jangan jemu, jangan kapok lah bahasa
Jermannya, dengan kapok itu kalau datang kemari, kalau dipanggil kemari. Karena Pak Sugi kemari tidak hitung-hitung. Jadi ini kami harapkan untuk membimbing sekolah ini, SMK khususnya, supaya menjadi sekolah PK yang benar-benar PK, yaitu sekolah pusat keunggulan. Maka dengan adanya Pak Sugi, ini bisa membantu sekolah ini nanti dibimbing untuk lebih maju dan lebih baik lagi ke depan. Harapan saya untuk Pak Sugi dan fasilitator lainnya, semoga semakin semangat mengajar muridnya. Semoga ilmu yang kami dapat di sini nanti bisa kami terapkan di dunia kerja nanti. Ya, harapan saya untuk kawan-kawan semua tetaplah konsisten dalam belajar, semangat, karena kita ini masih dibilang usia masa muda, nggak ada itu katanya kata lelah untuk memperdalam ilmu. Dan semoga Pak Sugi menciptakan inovasi terbaru ilmu digital marketing, karena itu sangat dibutuhkan untuk di zaman kita yang lebih ke depan, karena kita ini udah menjalani jalan ilmu informatika kayak jaringan, teknologi. Itu mudah-mudahan Pak Sugi memiliki inovasi semakin luas dan lebar. Harapan saya untuk Pak Sugi tetap istiqomah dengan visi dan misinya. Itu aja. Banyak harapan dan doa yang diterima Sugianto. Namun, kerja keras yang dijalaninya selama ini tentunya menginginkan sebuah harapan agar generasi muda yang berprestasi dapat lahir dan muncul serta ikut berpartisipasi dalam memajukan bangsa. Bisa, Dek. Saya ingin memberikan kontribusi walaupun sedikit untuk bangsa ini. Harapan saya dengan tempat pklmedan.com ini muncul talenta-talenta baru, talenta-talenta yang kreatif, talenta-talenta yang positif di kota Medan ini khususnya. Perkembangan dunia disertai dengan digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Keberadaan Sugianto dan perjuangannya diharapkan mampu menjawab semua tantangan yang ada di tengah-tengah generasi muda milenial dan menjadi suri tauladan serta dicontoh oleh generasi muda mendatang. Bekerja penuh dedikasi yang tinggi, tanpa pamrih dan visioner, serta tidak lupa bersyukur dapat membuka jalan mencapai suatu keberhasilan. Di era digital saat ini, sharing terlebih dahulu sebelum share informasi. Sharing maksudnya teliti terlebih dahulu, periksa terlebih dahulu sebelum kamu menyebarkan informasi. Sharing before share. Orang yang sukses adalah orang yang dapat meletakkan dasar yang kokoh dengan batu bata yang dilemparkan orang lain kepadanya. Dan keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat.